Baik, perkenalkan nama saya Eka Dea Aditya Dilaksana, NIM 1821210111, kelas A1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang program dan juga diagram pada perencanaan villa. Villa merupakan sebuah fasilitas tempat tinggal sementara yang biasanya terletak di daerah yang berhawa sejuk, misalnya seperti di pegunungan, dataran tinggi, maupun pinggiran kota. Villa juga seringkali didefinisikan sebagai sebuah rumah hunian milik perorangan yang terletak jauh dari keramaian. Berikut adalah karakteristik dari sivitas. Yang pertama ada manajer, harus bertanggung jawab, tegas, disiplin, komunikatif, dan leadership. Kemudian ada staff, harus bertanggung jawab, disiplin, komunikatif, rajin, dan good working. Kemudian ada pengunjung, sifatnya formal dan umum. Berikut adalah pola kegiatan dari pengelola. Yang pertama, staff menerima telepon reservasi dari pengunjung. Kemudian manajer datang ke villa untuk memberikan kunci dan mengecek keadaan villa. Kemudian staff datang untuk membersihkan villa. Kemudian pengunjung datang untuk melihat keadaan villa. Kemudian manajer dan pengunjung melakukan transaksi dan akhirnya pulang. Pola kegiatan pengunjung yaitu yang pertama melakukan reservasi dengan staf villa, kemudian datang menuju parkir villa, kemudian pengunjung menaruh barang dan melakukan aktivitas di area villa seperti istirahat, bersantai, berenang, dan lain sebagainya. Kemudian pengunjung mengemas barang dan akhirnya pulang. Berikut adalah 12 tipe diagram yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada diagram bubble. Pada diagram bubble ini, parkir saya letakkan pada area depan dan berjauhan dengan teras. Kemudian teras bersebelahan langsung dengan living. Kemudian pada area living ini uh, berdekatan dengan kitchen dan juga dining. Nah, kemudian ada pool deck yang bersebelahan langsung dengan pool dan juga dekat dengan bedroom. Selanjutnya ada konseptual diagram. Konsep awal yang saya gunakan yaitu menggunakan bentuk persegi panjang karena kondisi site yang persegi panjang sehingga bentuk persegi menurut saya dapat memanfaatkan site dengan baik nanti ya. Kemudian menambahkan area-area terbuka pada area tengah dan juga belakang untuk memberikan sirkulasi yang nyaman. Berikutnya ada program diagram. Nah, program diagram ini terbagi menjadi dua sifat ruang, yaitu yang pertama ada ruang private dan juga ruang public. Pada ruang private yang berwarna merah tersebut merupakan kamar dan juga kamar mandi yang perlu memiliki privasi yang tinggi. Kemudian pada area yang berwarna biru yaitu area public, di situ terdapat living, dining, kitchen, dan juga pool. Nah, area ini dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya ada konteks diagram. Di sini lokasi site terletak di Jalan Canggu, di Jalan Pantai Prerenan Canggu. Site ini dipilih karena dekat dengan objek wisata dan juga dekat bersebelahan dengan villa-villa lainnya. Kemudian untuk ukuran site berukuran 25,5 kali 36 meter dengan luas total 9,2 are. Next, ada kondisi sekitar site. Jadi untuk arah gerak matahari terbit di sisi timur, kemudian terbenam di sisi barat. Sehingga dengan lokasi site menghadap ke arah selatan membuat cahaya
yang masuk ke dalam site menjadi tidak terlalu menyengat. Kemudian ada untuk tingkat kebisikan terdapat area jalan utama di area depan site, sehingga jalan tersebut menjadi sumber kebisingan pada site. Kemudian untuk curah hujan pada di area sekitar site, untuk curah hujannya di tingkat sedang. Next ada struktur diagram. Nah, konsep struktur yang saya gunakan pada bangunan ini yaitu konsep struktur rigid, di mana konsep ini sering digunakan pada struktur rumah tinggal maupun villa. Nah, di sini pada uh, bagian yang berwarna merah merupakan upper struktur. Nah, untuk yang warna kuning merupakan superstruktur dan yang berwarna biru merupakan substruktur. Nah, uh, pada bagian upper struktur di sini saya menggunakan rangka atap baja ringan. Kemudian pada super di sini saya menggunakan baja WF 300. Kemudian pada substruktur menggunakan slope 20x40 dengan fondasi batu kali dan juga fondasi footplate. Aksonometri diagram. Di sini terlihat penataan ruang, di mana lantai 1 terdapat bedroom, ada pool, ada dining, living dan juga kitchen. Dan pada area lantai 2 terdapat bedroom, teras dan juga kamar mandi. Berikutnya ada skala diagram. Skala diagram ini menjelaskan tentang sirkulasi yang terdapat pada bangunan. Nah, di sini saya menggunakan sirkulasi yang cukup luas di setiap ruang, seperti di kamar dengan sirkulasi 1 meter untuk memberikan kesan nyaman pada pengguna. Kemudian untuk skala ruang di sini untuk ruang-ruang berukuran yang cukup besar sehingga memberikan kesan yang nyaman dan pengunjung mendapatkan feel yang tenang. Kemudian ada aktivitas diagram. Di sini aktivitas yang dapat dilakukan yaitu bersantai, berenang, kemudian berlibur dari kegiatan sehari-hari, berpesta, berfoto dan juga beristirahat. Kemudian ada sirkulasi diagram. Di sini terlihat pada lantai 1 sirkulasi pengunjung. Pada area depan terdapat teras depan, kemudian melewati area living, kemudian masuk ke teras bagian belakang dan langsung melihat pool. Kemudian terdapat juga akses tangga menuju lantai 2. Nah, pada area lantai 2 pada saat sampai di lantai 2 terdapat teras untuk sirkulasi, kemudian dapat menyeberang ke masa yang ada di seberang. Berikut adalah sirkulasi kendaraan. Di sini sirkulasi kendaraan terdapat 2 karena dalam satu site terdapat 2 tipe villa. Next ada plan diagram. Pada plan diagram ini pada area yang berwarna redup pada gambar itu merupakan area-area yang dapat diakses oleh pengunjung dan juga staff. Staff dapat mengakses ruang-ruang tersebut apabila
pengunjung sedang tidak berada di dalam ruangan, sehingga hal itu digunakan untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mesh diagram atau pola massa. Di sini bentuk pola massa dasar menggunakan bentuk persegi panjang, kemudian mempush beberapa area untuk memberikan ruang terbuka, kemudian bentuk massa dasar dan lantai 2 bisa dilihat. Kemudian ada geometric diagram. Geometric diagram pada bagian atap. Di sini saya menggunakan bentuk geometri atap limas karena masih menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Pada lantai 2 di sini bentuk geometri persegi panjang, dan pada lantai 1 juga sama dengan bentuk geometri persegi panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.